Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Dan mari sebelum kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku, sebab hanyalah Yesus yang mengenal hati kita. Mari jiwa yang haus dan rindu akan aliran sungai, mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau ada dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu,
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Ini kerinduan hati kami saat ini. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu. Kami rindu selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada kekuatan yang lain selain ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Di hadirat-Mu jiwa kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan. Di hadirat-Mu kami rindu menikmati Engkau Tuhan, menikmati pribadi-Mu, pribadi yang sungguh indah, yang sungguh manis dalam hidup kami. Karena kami tahu dan kami menyadari hanya Engkau Allah yang mengerti sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu apa yang kami gumuli hari ini. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi hari ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tahu mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun yang Engkau izinkan untuk kami alami. Ajar kami mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu lagi, ingin lebih dalam lagi untuk memuji menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua, urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja saat ini, sehingga ibadah yang kami kerjakan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Dan bukan rutinitas kami boleh beribadah kepada Tuhan, tapi biar setiap kami datang kepada Tuhan dalam hadirat-Mu, benar-benar sungguh-sungguh hati kami rindu dan haus akan Engkau, berjumpa dengan Engkau, memuliakan, menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka acara ibadah pada pagi hari ini, pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan muliakanlah namanya, sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan
Kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau terima benih-benih firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang memberi kita kekuatan yang baru hari ini. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Roh
segala-galanya dalam hidup kami. Kami sadari bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami perlu senantiasa firman dan Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk untuk kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Buatlah kami mengerti dan kami mengenal, memahami akan Engkau. Biarlah Tuhan saat ini isi hati Tuhan akan disingkapkan lewat hamba-Mu. Dan buatlah kami mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang harus kami lakukan, dan apa yang harus kami jauhi. Apa yang menurut kehendak Tuhan dan mana yang tidak kehendak Tuhan. Kami bisa membedakan itu semua. Karena ada firman dan Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami. Karena kami tahu firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, berfirman oleh hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali ada, kita sehat, kita diberikan nafas hidup, kesempatan untuk menjalani hari ini. Semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sertai kita dari hari Senin, Selasa, di minggu yang lalu sampai hari ini. Semua dalam penyertaan, dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dan saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Apa yang paling kita perlukan. Kita semua dalam menjalani hidup ini, kita memerlukan hal-hal yang penting supaya kita bisa menjalani kehidupan ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Saya akan bacakan buat saudara semua. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 25 Juni merupakan hari peringatan yang khusus, yaitu Hari Pelaut Sedunia. Peringatan Hari Pelaut Sedunia ini merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap para pelaut di seluruh dunia yang telah bekerja, berkorban, memberikan waktu dan tenaga dalam memberikan jasa untuk terjadinya perpindahan orang, pengiriman barang dan berbagai komoditas di dunia ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar, aman dan selamat sampai tujuan. Tentunya memang di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Tapi bagaimanapun juga kita perlu menghargai karya dan kerja yang merupakan tanggung jawab yang sudah diemban oleh para pelaut. Walaupun ada berbagai cerita-cerita negatif tentang gaya hidup para pelaut di dunia, tapi kita tidak boleh mengeneralisasi semua orang. Kita perlu menghargai orang-orang yang punya komitmen, punya dedikasi dan kesetiaan yang tinggi,
dalam menjalani pekerjaan dan kehidupannya. Ada satu quote yang menarik tentang kehidupan ini. Dikatakan bahwa a smooth sea never made a skilled sailor. Artinya bahwa laut yang tenang tidak pernah menghasilkan seorang pelaut yang ahli. Para pelaut menjadi ahli dalam pelayaran karena mereka punya banyak pengalaman dalam menghadapi gelombang demi gelombang di lautan. Bahkan gelombang-gelombang yang begitu besar mereka harus hadapi, baik secara fisik maupun mental mereka. Berbicara tentang pelaut, ada seorang anak muda bernama Laura Decker. Dia menjadi seorang pelaut solo termuda yang berkeliling dunia. Ia berlayar sendirian mengelilingi dunia di usianya yang masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Dan meskipun tadinya tidak disetujui apa yang ia ingin lakukan ini, tapi akhirnya pemerintah Belanda menyetujuinya. Ia memulai pelayarannya pada tanggal 21 Agustus 2010 dan menyelesaikan misinya itu pada 21 Januari 2012. Sekitar 1 tahun lebih ia menjalani misi pelayarannya keliling dunia seorang diri. Rekor sebelumnya dipegang oleh seorang wanita yang muda juga bernama Jessica Watson, berasal dari Australia. Dalam pengalaman mereka ketika berlayar di lautan, ada satu hal yang menjadi pegangan mereka, yaitu peralatan navigasi yang baik. Tanpa peralatan navigasi yang baik, mereka akan tersesat dan tidak mungkin menyelesaikan visi dan tujuan yang mereka tetapkan. Sadarkah kita bahwa perjalanan hidup di dunia ini ibarat seperti berlayar? Untuk mencapai tujuan kita harus berlayar. Jangan melemparkan jangkar, jangan berhenti. Kita harus berlayar sampai kepada tujuan. Tapi dalam pelayaran kita di dunia ini, kita perlu menyadari bahwa kita membutuhkan hal-hal yang penting supaya kita sampai dengan tepat dan selamat di tujuan yang benar, yang menjadi tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mungkin kita punya tujuan sendiri, tapi tujuan yang terbaik adalah tujuan yang diinginkan dan ditetapkan serta direncanakan oleh Tuhan. Kita akan belajar sama-sama apa saja yang kita perlukan dalam perjalanan hidup kita ini. Dan kita belajar dari ayat-ayat ini, dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Hal pertama yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 105 ini, di situ tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bayangkan kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu arah, dan kita bisa terantuk, bisa tersandung. Kita sama sekali tidak bisa melihat kemana kita melangkah. Dalam pelayaran dibutuhkan alat-alat navigasi, di antaranya kompas, dan di zaman teknologi sekarang ini ada berbagai peta digital, ada program yang bisa mendeteksi cuaca buruk, badai, dan gelombang tinggi. Semua peralatan navigasi itu dibutuhkan supaya bisa sampai kepada tujuan. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita kepada rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Jangan kita melenceng menuju kepada arah yang lain. Jangan kita pakai panduan yang lain selain firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, dan kita perlu melandaskan hidup kita pada kebenaran firman-Nya. Kita perlu menjadikan Alkitab sebagai navigasi hidup kita, supaya kita tidak salah melangkah, kita tidak salah dalam berlayar, dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Pastikan bahwa Alkitab yang kita pegang, Alkitab firman Tuhan yang menjadi landasan dan pedoman dari hidup kita. Hal yang kedua adalah komitmen untuk berpegang pada firman Tuhan. Seorang pelaut bisa saja punya kompas,
bisa saja punya alat navigasi yang sangat presisi, tapi kalau ia tidak punya komitmen untuk mengikuti alat navigasinya, maka ia pasti akan melenceng dari tujuannya. Di ayat yang ke-106 dikatakan, "Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil." Apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini merupakan komitmennya untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Apapun keadaannya, dia punya komitmen hati, ketetapan untuk tetap berpaut pada firman Tuhan. Ini yang kita perlu, saudara. Kita sudah tahu Alkitab, kita sudah tahu firman Tuhan. Kita mengerti kebenaran, kita tahu navigasi hidup kita oleh firman Tuhan. Kita punya suara Roh Kudus yang menuntun kita. Tapi kalau kita tidak punya komitmen untuk mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, maka ini akan menjadi sia-sia. Perjalanan hidup kita akan melenceng ke kanan, ke kiri. Kita tidak akan sampai kepada tujuan kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara perlu kita menguatkan hati untuk sungguh-sungguh berkomitmen, berpegang pada firman-Nya, apapun keadaan kita. Hal yang ketiga yang kita perlukan adalah berharap kepadanya dalam kesukaran. Di ayat 107 dikatakan, "Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Dalam kesengsaraannya, dalam situasinya yang sangat tertekan, pemazmur tidak kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Ia tidak kehilangan pegangannya pada firman-Nya, tapi ia tetap berharap pada Tuhan, berharap pada janji-janji Tuhan. Inilah yang harusnya menjadi sikap kita, saudara. Kita mungkin sedang mengalami masalah, pergumulan dalam hidup kita, masalah dalam keuangan, pekerjaan, masalah dalam kesehatan, masalah dalam keluarga, masalah apapun yang menekan hidup kita, yang membuat kita mungkin merasa stres, merasa kecewa, merasa marah, merasa sedih yang begitu dalam, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang negatif yang membuat kita kehilangan semangat. Dalam situasi-situasi yang demikian, mari tetap berharap kepada Tuhan, berharap pada janji firman-Nya. Apapun kesukaranmu, apapun kesulitan hidupmu, jangan pernah lupa untuk berharap kepada Tuhan. Tetap ingat akan janji-Nya. Percaya janji-Nya ya dan amin. Tuhan pasti menempatinya dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang keempat yang kita perlukan adalah bersyukur, memuji dan mengenalnya lebih lagi. Di ayat 108 dikatakan, "Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku." Persembahan puji-pujian secara sukarela ini berhubungan dengan hati yang bersyukur. Bukan hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan sebagai rutinitas kita atau sebagai kewajiban kita, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Dia, memuji nama-Nya, mengagungkan Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Dan kita berusaha untuk mengenalnya lebih lagi setiap hari. Jangan pernah berhenti untuk mengenal Tuhan. Jangan merasa puas sudah mengenalnya. Kita harus selalu punya kerinduan untuk punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Lebih mengenalnya setiap hari. Lebih memahami akan kehendak-Nya. Jangan lupa untuk bersyukur kepadanya. Meskipun ada hal-hal yang mungkin berat buat kita. Tapi jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Berterima kasih atas anugerah-Nya. Bersyukur atas kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan. Pujilah nama-Nya, tinggikan Dia lewat ucapan mulut kita. Hal yang kelima yang kita perlu dalam perjalanan hidup ini, dalam mengarungi lautan kehidupan ini, adalah sikap taat pada firman-Nya, walaupun ada resiko yang berat. Di ayat 109 dikatakan, "Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan." Bukan sedikit
Pemazmur menghadapi tantangan dan ancaman nyawa. Ia bertaruh nyawa, tapi ia tidak melupakan firman Tuhan. Ia selalu berpaut pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia tidak meninggalkan firman Tuhan, tapi terus berpaut walaupun itu beresiko bagi dirinya. Nyawanya terancam, reputasinya dipertaruhkan, dan berbagai hal dalam hidupnya bisa menjadi korban. Tapi ia rela dan ia mau terus mentaati akan firman Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Apapun resiko yang menghadang, kita perlu tetap taat akan firman-Nya. Ayah saya dulu pernah ditawari untuk menjadi direktur salah satu perusahaan BUMN. Tapi syaratnya adalah ia harus mengubah agamanya, harus berpindah keyakinan. Apa yang dilakukan ayah saya adalah ia sama sekali tidak mau mengubah imannya. Ia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ia katakan tidak jadi direktur tidak apa-apa, asalkan ia tetap percaya kepada Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Ia mau tetap percaya, taat akan firman Tuhan. Walaupun resikonya adalah tidak naik pangkat, tidak naik jabatan. Saat ini saudara, ada banyak orang begitu mudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman-Nya, tidak dengar-dengaran lagi pada kehendak Tuhan, karena takut pada resiko yang menghadang dan mengancam hidupnya. Kita semua hendaknya tidak demikian, tapi mari miliki hati yang selalu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Matius 10 ayat 39 Tuhan Yesus katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mari jadi pribadi-pribadi yang senantiasa mau bertaruh nyawa, mau berkorban, rela memberi hidup bagi Tuhan. Tetap taat pada firman-Nya, apapun resiko yang ada. Yang keenam, saudara, walaupun ada godaan, jangan pernah goyah. Inilah sikap yang perlu kita miliki dalam mengarungi kehidupan ini. Di ayat 110 dikatakan, orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Orang kalau memasang jerat, itu tidak kelihatan, saudara. Kadang-kadang jerat dari manusia ataupun dari iblis itu sifatnya menarik perhatian. Kelihatannya menguntungkan, kelihatannya mengenakan, kelihatannya nyaman buat kita. Tapi pada akhirnya itu membawa kita jatuh, hancur dan binasa. Inilah yang menjadi kehendak iblis buat manusia. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, sebab pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan cara iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan adalah dengan cara memperdayai manusia. Iblis memasang jerat terhadap kita, tapi kita perlu bijaksana. Kita perlu pakai hikmat Tuhan, ikuti tuntunan suara Roh Kudus, supaya kita tidak masuk dalam perangkap dan jerat yang hendak menjatuhkan kita. Kadang-kadang dalam pekerjaan, jerat itu bentuknya adalah kompromi dengan hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya merupakan suatu dosa atau kesalahan. Sikap kompromi merupakan jerat yang berbahaya buat kita. Mari miliki sikap yang bijaksana, hati yang penuh hikmat, dan ikuti tuntunan Tuhan. Walaupun ada godaan-godaan yang kelihatannya begitu menarik hati, begitu menarik mata, begitu menarik perasaan jiwa kita, mari jangan goyah, saudara. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Yang ketujuh, hal yang perlu kita miliki adalah selalu bersukacita dalam firman-Nya. Di ayat 111 dikatakan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Ini berbicara tentang kesukaan hati kita di dalam firman Tuhan. Firman-Nya menjadi kesukaan kita. Perintah-perintahnya membuat hati kita gembira, membuat kita bersukacita.
Di dunia ini ada banyak filosofi, ada banyak falsafah hidup, ada banyak kata-kata bijak, ada banyak nasihat-nasihat dari manusia. Tapi nasihat yang terbaik yang perlu kita bersuka cita di dalamnya adalah kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam firman-Nya saja kita perlu bersuka cita. Firman-Nya mungkin kedengaran keras, mungkin terasa melecut kita. Tapi di dalam firman-Nya itu kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam menjalani hidup ini. Hal yang ke-8 yang terakhir adalah setia sampai akhir. Kita perlu miliki hal ini, saudara, agar kita sampai kepada tujuan yang kekal. Di ayat 112 dikatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kita semua akan sampai pada saat terakhir dalam hidup kita di bumi ini. Dan saat terakhir itu, saudara, sangat menentukan. Bukan hanya langkah pertama yang menentukan, tapi langkah terakhir kita itu juga menentukan. Dan karena itu, saudara, harus dipastikan bahwa ketika kita menghembuskan nafas terakhir di bumi ini, kita tetap setia mengasihi Tuhan Yesus dalam hati kita. Dalam Wahyu 2 ayat 10 Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita kepada Kristus jangan berhenti di tengah jalan. Jangan murtad, jangan berhenti dari iman, jangan berhenti dari pengharapan kita kepadanya. Jangan berhenti dari kasih kepada Tuhan. Apapun situasi yang ada, apapun proses yang kita alami dalam hidup ini, bagaimanapun situasi keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah berpindah ke lain hati. Tetaplah di dalam hati Tuhan. Tetaplah miliki hati yang percaya kepadanya. Tetaplah setia kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Dialah Allah, Juru Selamat kita. Dalam mengarungi lautan kehidupan ini, yang penuh dengan gelombang dan gelora yang begitu dahsyat, undanglah Dia untuk menjadi nahkoda dalam perahu kecil hidup kita, agar kita selalu berbahagia dan bersuka cita, penuh dengan berkat-berkat Tuhan, dan kita tiba dengan selamat di sorga yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus, agung, mulia, Allah yang layak dipuji disembah, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kebaikan-Mu, karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, firman-Mu yang memberikan kami pengertian bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini, hal-hal apa yang perlu kami miliki dalam hidup kami. Kami mengerti dan menyadari bahwa kami sungguh memerlukan akan firman-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami memiliki sikap yang benar dalam setiap keadaan yang kami hadapi di dunia ini. Kami tidak goyah, kami tidak terpengaruh dengan apapun, dan kami tetap setia dalam mengasihi dan beriman kepadamu. Sampai akhir hidup kami di bumi ini, kami mau tetap percaya, tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar kami terus hidup di dalamnya, dan firman-Mu itu terus berbuah-buah, semakin lebat dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami semakin mengenal-Mu ya Tuhan Yesus, lebih lagi setiap hari, dan lebih lagi mengasihi-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi dan semua jajaran pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan, agar mereka menjalankan kepemimpinannya dengan sikap yang bijaksana, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami lawatan-Mu secara pribadi dan mengenal-Mu ya Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk setiap kegiatan kami di sepanjang hari-hari dalam minggu ini, mulai saat ini sampai besok Senin, Selasa, Rabu sampai minggu depan. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, memberkati setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan. Dan di dalam semuanya itu biarlah nama Tuhan yang kami muliakan. Berkatilah gereja-Mu di mana saja berada, umat-umat-Mu Tuhan yang percaya. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dan kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, masalah apapun yang sedang dihadapi saat ini. Biarlah tangan Tuhan bekerja, melawat, menjamah setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.